Selamat datang di dunia Pokemon yang sangat liar, tempat makhluk-makhluk hadir dalam berbagai bentuk dan juga ukuran. Semua tema dari desain mereka telah dibahas selama bertahun-tahun, ya termasuk makanan. Hah? Makanan? Kayaknya enak banget nggak sih? Sejak generasi pertama, Pokemon telah terlihat meniru atau bahkan didasarkan pada makanan. Dan kelompok ini tentu saja terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya wilayah yang diperkenalkan. Ya, di sini aku akan membahas Pokemon bertema makanan terbaik dan mungkin bisa dimakan. Ini terutama berdasarkan pada estetika dan beberapa hal yang mendukung sisi makanan mereka. Ya, urutannya nggak berpengaruh BTW ya. Jadi nikmati hidangannya, dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Dachsbun. Wilayah Paldea memperkenalkan beberapa Pokemon bertema makanan baru, termasuk Scovillain bertema lada dan Arboliva bertema pohon zaitun. Namun yang paling lucu adalah Dachsbun, Pokemon mirip anjing dengan tipe peri yang tampak kayak roti gulung gitu. Definisi makanan sih sebenarnya ya. Ia disukai oleh para pembuat roti karena kemampuannya membuat gandum tumbuh lebih cepat. Dachsbun juga memiliki ability yang membantu baginya, yaitu Well-Backed Body, yang membuatnya kebal terhadap kerusakan tipe Fire. Dachsbun sendiri berevolusi dari Pokemon anjing bertema roti juga, yaitu Vidocq. Keduanya memiliki nama yang kreatif banget, yang bahkan lebih baik dalam bahasa Jepang, yaitu Papumochi dan juga Bowzel. Sirpech. Diperkenalkan di wilayah Galar, yaitu Pokemon Sword and Shield, Sirpech merupakan evolusi dari varian Galarian dari Farfetch, salah satu desain Pokemon dari generasi pertama. Kali ini, ia adalah seekor bebek putih yang memegang daun bawang raksasa, dan juga punya perisai yang terbuat dari daun. Ia masih memiliki paruh kuning dan alis berkerut yang kelihatan merah gitu. Dan faktanya memang ketiga bebek dalam garis evolusi Farfetch semuanya terkait dengan makanan ya. Tetapi menambahkan yang terbaru, yaitu berupa Pak Sirpech ini adalah yang terbaik. Ia dapat memberikan pukulan yang kuat dalam pertempuran, karena ia adalah satu-satunya Pokemon yang dapat mempelajari Meteor Assault, jurus tipe fighting yang mematikan. Dan bebek putih yang sudah menyiapkan daun bawang untuk disembelih. Nyam-nyam. Nggak masa Sirpech dimakan gitu kan, kasihan banget. Tropius. Tropius dikenal sebagai Pokemon buah karena alasan yang tepat banget, yaitu buah kan. Ia awalnya ditemukan di wilayah Hoenn. Pokemon berdaun ini sesuai dengan julukannya karena penampilannya dan tipenya, yaitu rumput terbang yang menggunakan daun pisang untuk terbang. Ia tinggal di daerah tropis dan bahkan bekerja di pertanian produksi pangan di daerah Alola. Pokemon yang mirip kayak dinosaurus ini memiliki sayap besar kayak daun yang digunakannya untuk menghasilkan gula melalui fotosintesis. Namun bagian yang paling menarik ya tentu saja adalah buah yang dapat tumbuh di lehernya. Ia menghasilkan buah kayak pisang misalnya, yang dapat dipanen dan dimakan oleh pelatih dan Pokemon lainnya. Buah-buah ini juga tumbuh karena Tropius terus-menerus mengonsumsi jenis buah tertentu di alam liar. Vanilluxe. Vanillish yang berevolusi dari Vanillite dan juga berevolusi menjadi Vanilluxe adalah es krim yang berbentuk kerucut yang dingin tetapi tidak kejam. Sederhana saja ya sebenarnya. Ketiganya dalam garis evolusi berbentuk kerucut kecil, kerucut berukuran besar, dan kerucut ganda, dengan pecahan es yang tampak seperti taburan dan hiasan topping es lainnya. Pokemon ini dapat ditemukan tanpa es krim seperti salju, memperlihatkan kepala bundar mereka yang terbuat dari bahan es yang sama dengan kerucut mereka itu sendiri. Muncul di daerah beriklim dingin, Pokemon bertema ice cream ini dikenal dengan serangan tipe esnya yang lumayan kuat. Namun disarankan untuk tidak mencoba memakannya, karena Vanilluxe dikenal dapat membekukan dan kemudian menghancurkan musuhnya. Hehe, jadi nggak usah dijilat juga ya. Poltegeist. Wilayah Galar memperkenalkan banyak Pokemon bertema makanan, mungkin karena beragamnya hidangan Inggris yang emang terkenal di sana. Namun wilayah ini juga memberi pemain Sinistí yang menggemaskan dan juga evolusinya, yaitu Poltegeist, lahir dari roh kesepian yang mendiami secangkir teh sisa, yang kemudian ada dua bentuk dari Pokemon tersebut, yaitu yang palsu dan yang asli. Poltegeist evolusi Sinistí terbuat dari teh hitam tertentu, yang merupakan minuman nikmat tetapi dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi berlebihan. Hanya trainer terpercaya yang diizinkan meminumnya ya. Alcremie. Tidak sulit untuk melihat mengapa Pokemon ini masuk dalam daftar makanan terbaik. Alcremie secara harfiah adalah tumpukan krim yang besar dan menggugah selera. Bentuk jajan tamaknya juga tidak mengecewakan, karena berubah menjadi kue berlapis-lapis yang besar banget yang bisa dimakan satu kampung.
Semua jenis hal creamy berevolusi dari Milcery dengan cara yang sedikit berbeda. Sementara itu ada 9 variasi rasa yang termasuk dalam matcha, lemon cream, dan juga rainbow swirl, serta 7 manisan yang dapat digunakan untuk menentukan bentuknya juga. Dan ini menghasilkan total 63 perbedaan bentuk. Yang menentukan bentuknya ya tentu saja adalah waktu, durasi pengocokan Milcery, dan manisan apa yang dipegangnya. Ya definisi membuat kue lah. Stiny. Pokemon buah lainnya adalah Stiny, anak tengah dari garis evolusi Bounsweet. Berasal dari daerah tropis, buah ini merupakan bagian dari makanan yang manis dan juga asam, dan punya khasiat untuk kesehatan juga. Pokemon ini memiliki tubuh bulat berwarna ungu dengan ruas-ruas putih di dalamnya. Ada batang pendek dan daun melengkung di atasnya juga. Bounsweet sendiri evolusi sebelumnya khususnya dikenal karena baunya yang manis. Dan karena itu juga garis keturunan Pokemon ini menjadi incaran burung pemakan buah. Ya meskipun memang agak aneh ya untuk menggigit Stiny yang manusiawi banget, tapi tetap saja dia adalah buah. Dan kayaknya menggigit Sarena kayaknya nggak masalah juga. Execute. Pokemon klasik dari generasi pertama. Execute adalah salah satu Pokemon makanan pertama yang ada di dunia Pokemon. Meskipun tampak seperti telur, dan namanya juga menyiratkan demikian yaitu telur, Execute sebenarnya adalah biji. Evolusi Exeggutor adalah pohon penghasil kelapa. Namun menurut Pokédex-nya, mereka berkerabat dekat dengan biji tanaman meskipun penampilannya sangat mirip telur. Gen mereka juga mengandung gen tanaman, di antara spesies lainnya pastinya. Jika kepala Exeggutor jatuh, mereka akan menjadi Execute. Dan semakin retak tampilannya, maka semakin dekat mereka juga akan berevolusi. Swirlix. Swirlix adalah makhluk lain yang dikenal sangat bergantung pada makanan. Makhluk ini disebut Pokemon permen kapas. Hal ini dikarenakan bulunya yang putih dan halus yang sangat mirip dengan segumpal permen kapas. Swirlix sendiri berevolusi menjadi Slurpup saat memegang whipped cream. Pokemon ini diketahui hanya memakan makanan manis yang membuat tubuhnya menjadi lengket. Semakin banyak ia makan, semakin berat badannya juga. Tatsugiri. Salah satu Pokemon makanan yang paling menarik dalam ingatan para penggemar baru adalah Tatsugiri, Pokemon dengan tipe Water Dragon dari Paldea region. Dan sebagai perpanjangan ceritanya, Dondozo yang memiliki hubungan simbiosis baik bersamanya juga. Tatsugiri menyerupai sushi di atas hamparan nasi, dan muncul dalam 3 varian. Tatsugiri juga dimaksudkan menyerupai ikan koi ya, yang biasanya dikaitkan dengan naga, dan oleh karena itu diberikan tipe naga. Tatsugiri akan melompat ke dalam mulut Dondozo sebagai cara untuk menarik mangsa bagi kedua makhluk tersebut. Dan ini sebenarnya berfungsi sebagai metode yang mereka gunakan untuk bertarung juga. Dan itulah beberapa Pokemon makanan terbaik yang bisa juga dimakan mungkin, cemilin, atau sekedar ditelan doang gitu. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!